Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Anda semua. Semoga kita diberi kesehatan untuk menjalani hari ini. Baiklah, kita awali pembelajaran kita hari ini dengan membaca basmalah dan doa mau belajar. Semoga apa yang Ibu terangkan mudah Anda pahami. Materi kita sekarang itu adalah persamaan trigonometri yang berbentuk persamaan kuadrat. Dalam hal ini ada dua konsep yang akan diterapkan nantinya. Yang pertama konsep tentang persamaan trigonometri dan yang kedua konsep tentang persamaan kuadrat. Kedua konsep ini sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Kita lihat contoh soalnya. Tentukanlah himpunan penyelesaian dari persamaan 2 sin kuadrat X tambah 5 sin X sama dengan 3 untuk X besar sama 0 derajat dan X kecil sama 400 derajat. Kita lihat penyelesaiannya. Untuk memudahkan penyelesaian, kita misalkan dahulu sin X dengan P. Pemisalan sin X dengan P boleh diganti dengan huruf lain, misalnya huruf Y, huruf Z, huruf A, atau huruf lainnya, tapi jangan ambil huruf X, karena nanti akan bentrok dengan soal. Sekarang, pada kesempatan kali ini, Ibu misalkan sin X dengan P. Sehingga jika kita misalkan sin X dengan P, maka persamaan yang ada pada soal 2 sin kuadrat X tambah 5 sin X sama dengan 3 akan berubah menjadi 2P kuadrat tambah 5P sama dengan 3. Jadi yang sin X tadi kita misalkan dengan P. Sehingga jadinya 2P kuadrat tambah 5P sama dengan 3. Ini berbentuk persamaan kuadrat. Ingat, persamaan kuadrat dapat kita selesaikan kalau ruas kanannya sama dengan 0. Ini angka 3 ini kita pindahkan ke ruas kiri supaya ruas kanan nanti sama dengan 0. Ingat, pindah ruas dari kanan ke kiri berarti positif berubah menjadi negatif. Sehingga persamaannya menjadi 2P kuadrat tambah 5P kurang 3 sama dengan 0. Untuk seterusnya kita faktorkan. Pikirkan dua angka yang hasil kalinya min 6. Min 6 ini diperoleh dari 2 kali min 3. Hasil kalinya min 6. Dan hasil jumlahnya adalah 5. Maka diperoleh di sini angkanya adalah positif 6 dan negatif 1. 6 kali negatif 1 adalah negatif 6. 6 tambah min 1 adalah positif 5. 2P ini diperoleh dari sini 2P. Ini 2P. Di depannya kali 1 per 2. 1 bagi dengan angka di depan P kuadrat itu adalah 2. Ini kita bagi. 2P bagi 2 adalah P. 6 bagi 2 adalah 3. Yang di belakangnya tetap 2P kurang 1. Pembuat nolnya adalah P tambah 3 sama dengan 0. 2P kurang 1 sama dengan 0. Ini kita lanjutkan. P tambah 3 sama dengan 0, maka untuk mencari nilai P yang positif 3 pindah ke ruas kanan menjadi negatif 3, sehingga kita peroleh nilai P-nya sama dengan negatif 3. Untuk yang satu lagi, 2P kurang 1 sama dengan 0, 2P sama dengan 0, ini pindah negatif jadi positif 1, jadinya 2P sama dengan 1. Untuk mencari si P sama-sama kita bagi 2, maka P sama dengan 1 per 2. Lihat, angka di depan P-nya adalah 2, maka 2 ini menjadi ke bawah jadinya, sehingga diperoleh nilai P sama dengan 1 per 2. Untuk seterusnya kita kembali ke pemisalan. Tadi pemisalannya adalah P sama dengan sin X. Maka ini kita berubah, jadinya sin X sama dengan negatif 3. Untuk sin X sama dengan negatif 3, ini tidak memenuhi. Tidak ada nilai X yang memenuhi. Karena nilai sin X yang paling kecil itu adalah negatif 1. Sementara ini negatif 3. Untuk yang satu lagi, P sama dengan setengah. Kita kembalikan ke pemisalannya si P tadi. Sin X sama dengan setengah jadinya. Maka untuk sin X sama dengan setengah, kita masuk ke rumus, ingat lagi rumus persamaan trigonometri mengenai persamaan sinus. Untuk sin X sama dengan setengah, ruas kiri dan ruas kanan kita jadikan sama-sama sin.
Ingat, sin yang bernilai setengah itu adalah sin 30 derajat. Kalau sudah dapat sin X sama dengan 30 derajat, ini ada dua penyelesaiannya. Yang pertama, X sama dengan 30 derajat tambah K kali 360 derajat. Yang kedua, X sama dengan 180 derajat dikurang 30 derajat tambah K kali 360 derajat. Kita lihat yang pertama. Yang pertama ini kita ambil mulai K-nya sama dengan 0. Kalau diambil K sama dengan 0, berarti X sama dengan 30 derajat, tambah 0 kali 360 derajat, hasilnya adalah 30 derajat. Kalau kita ambil K sama dengan 1, maka X-nya sama dengan 30 derajat, tambah 1 kali 360 derajat, hasilnya adalah 390 derajat. Kalau diambil K sama dengan 2, itu sudah melampaui batas yang diberikan pada soal. Batas pada soal hanya sampai 400 derajat, maka K-nya hanya sampai 1. Untuk rumus yang kedua, 180 dikurang 30 adalah 150 derajat. Ini tambah K kali 360 derajat. Mulai kita ambil K sama dengan 0, sehingga jadi X sama dengan 150 derajat tambah 0 kali 360 derajat. Kita peroleh hasil X-nya adalah 150 derajat. Kalau diambil K sama dengan 1, maka akan melampaui batas yang diberikan pada soal. Jadi himpunannya adalah kita susun dari yang kecil ke yang besar, itu 30 derajat, 150 derajat, dan terakhir 390 derajat. Begitulah penjelasan Ibu untuk materi hari ini. Mudah-mudahan dapat Ananda pahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.